Salam Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini saya akan membawa khotbah dengan judul Memahami Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita perdengarkan secara audio. Kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terima kasih operator. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa ada hukum di dunia ini yang perlu kita ketahui, namanya hukum sebab akibat. Itu berlaku juga buat firman Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini, bahwa jika kita lihat dengan seksama ayat 1, ada perkataan duduk, berjalan, dan berdiri. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi dosa, Bapak Ibu. Mengapa bisa terjadi di ayat 1? Karena tidak melakukan ayat 2, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika melakukan ayat 2, maka hal yang didapat adalah, akibat yang didapat adalah kata pembuka tadi, berbahagia. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Saya mendapati bahwa merenungkan firman Tuhan adalah salah satu yang esensi dalam pengirian kita kepada Tuhan, yang hari-hari ini jarang dibicarakan Bapak Ibu, sehingga terjadi ketimpangan dalam mengikuti Kristus. Artinya begini Bapak Ibu yang terkasih, orang mengikuti Kristus tidak kaya dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena hanya sampai taraf membaca firman saja, tidak sampai satu level lagi, yaitu merenungkan firman Tuhan. Dikatakan ayat 2 bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Adalah ternyata begini yang saya dapati, untuk bisa merenungkan firman Tuhan, tidak bisa dipaksa, terpaksa, atau dipaksakan, atau dengan iming-iming hadiah, atau dengan iming-iming sertifikat. Tidak Bapak Ibu. Jika dipaksa, terpaksa, dan dipaksakan, maka realita yang terjadi adalah begini. Hari ini merenungkan firman Tuhan, besok tidak, lusa tidak, minggu juga tidak tentunya. Jadi merenungkan firman Tuhan selalu dikaitkan dengan namanya kesukaan. Lalu timbul pertanyaan Bapak Ibu terkasih, benarkah kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dengan kesibukan kita di Jakarta ini seperti yang kita alami? Ini jawabannya Bapak Ibu. Kata merenungkan mempunyai arti seperti ini. Pertama adalah memikirkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sudah masuk dalam kategori merenungkan firman Tuhan.
kita ambil salah satu pasal Mazmur 23 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita membaca ayat ini, kita memikirkannya, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, pengertian merenungkan adalah membicarakan firman Tuhan yang kita pikirkan tadi. Kita sudah masuk dalam perenungan di firman Tuhan. Dengan siapa kita membicarakan firman Tuhan? Dengan sparring partner kita, istri, teman-teman di kantor, bestie kita dalam WA. Kita bisa berkata demikian, Bapak Ibu. Tadi saya merenungkan firman Tuhan. Yang saya dapat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu orang-orang lain dikuatkan. Yang ketiga, arti dalam merenungkan firman Tuhan adalah mendeklarasikan firman Tuhan yang kita pikirkan, kita baca tadi. Ketika saya mengalami persoalan keuangan, Bapak Ibu, saya mendeklarasikan firman Tuhan ini dalam Mazmur 23. Saya berdiri di kaca, saya katakan, Parlin, jangan takut tentang persoalan keuangan. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Ketika saya di kamar mandi, saya katakan, Parlin, Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Ketika saya menyetir, Bapak Ibu, saya lihat kata spion, saya katakan, Parlin, jangan takut tentang persoalan keuangan. Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Beberapa hari kemudian semuanya beres. Mungkin Tuhan juga, mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi jawabannya adalah sesederhana itulah merenungkan firman Tuhan. Tidak susah, Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan. Orang diajar merenungkan firman Tuhan selama ini duduk manis 2-3 jam di dalam kamar. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Tapi ada sisi-sisi lain yang harus kita kerjakan whole day. Seluruh hari-hari kita bisa kita merenungkan firman Tuhan. Saat kita mencuci mobil, saat kita di komputer, saat masak, menyapu dan sebagainya, menyetir mobil, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi benarlah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi kita. Nah, Mazmur menawarkan ada beberapa manfaat untuk kita merenungkan firman. Karena kita merenungkan firman Tuhan. Manfaat pertama yang ditawarkan pemazmur adalah hidup kita berbuah tepat waktu. Ayat 3 berkata tadi, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi siapa yang terbiasa merenungkan firman Tuhan, ia pasti berbuah tetap, Bapak Ibu. Tidak berbuah tetap adalah sebuah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Jika kita membaca Matius tadi, Bapak Ibu ya, kalau kita membaca Matius sampai kepada Yohanes, Yesus memang pernah marah-marah untuk menunjukkan ketegasannya sebagai Tuhan karena ketidakadilan orang-orang dan mereka melakukan kesalahan. Tapi untuk urusan yang satu ini, Bapak Ibu yang terkasih, berbuah, dia marah, tapi juga dia mengutuk, Bapak Ibu. Laporan Matius dalam Matius 21 ayat 18-19 berkata begini, menceritakan kepada kita, ketika Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, dia kepengen makan buah pohon ara. Tetapi ketika dia mendapati pohon ara itu tidak berbuah sama sekali. Lalu dia mengutuk pohon ara itu. Seketika itu dikatakan pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Dalam imajinasi murid-muridnya mungkin berkata mereka, kejam sekali Tuhan ini ya. Kejam sekali Rabi ini. Tidak, Bapak Ibu. Ada dasar yang memberikan kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Ketika zaman penciptaan, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah mendesain pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk berbuah tepat pada musimnya. Jadi ketidakmampuan pohon ara tidak berbuah adalah tentu banyak faktor yang mendasarinya. Salah satu faktornya, Bapak Ibu terkasih, dia tidak bisa menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah itu, Bapak Ibu. Ketidakmampuan berbuah dalam kekristenan, Bapak Ibu yang terkasih, bukan karena tidak tersedianya nutrisi rohani yang dihasilkan Yesus lewat Alkitab yang kita baca, tapi karena ketidakmampuan seorang menyukai dan memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu, kita tidak akan berbuah tetap. Apalagi tepat waktu kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita berbuah bukan karena makanan dan minuman yang kita asup, Bapak Ibu. Hari ini jam 6 pagi makan buah potong, jam 9 pagi minum jus pagi, minum jus buah, jam 12 makan buah potong lagi, jam 3 sore minum jus buah.
tidak otomatis kita berbuah Bapak Ibu. Buah kita itu dikerjakan dari dalam Bapak Ibu, bukan dari luar. Disebabkan oleh apa? Akibat kita memutuskan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Buah apa yang kita harus hasilkan ketika kita merenungkan firman Tuhan? Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Pohon zaitun menghasilkan buah zaitun. Bruri pernah berkata, buah semangka berdaun sirih, itu tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu adalah bahasa kiasan. Jadi buah yang kita hasilkan adalah, pertama Bapak Ibu, adalah keteladanan dalam hidup. Saya pernah berkata bahwa keteladan itu bukan untuk dikotbahkan, tapi untuk dikerjakan. Keteladanan dalam hidup itu sudah termasuk dalam Galatia 5 ayat 22. Tentang kasih, sukacita, penguasaan diri, itu sudah masuk Bapak Ibu. Karena itu tidak perlu dikotbahkan, itu harus dikerjakan. Buah kita berasal dari dalam Bapak Ibu. Yang kedua, yang harus kita kerjakan adalah buah yang kita hasilkan adalah menghasilkan suksesi dalam hidup ini. Artinya apa Bapak Ibu? Menghasilkan penerus-penerus keteladan dalam hidup ini. Kita tahu seorang pemilik perusahaan, owner perusahaan yang besar, dalam paruh waktunya dia harus menghasilkan suksesi untuk meneruskan bisnis keluarganya. Dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, dia cari mentor untuk bisa meneruskan suksesi dalam bisnis keluarganya. Terjadilah suksesi. Demikian Bapak Ibu, buah yang kita hasilkan adalah kita harus menghasilkan suksesi, penerus-penerus keteladanan kita. Siapa saja, istri kita, anak, saudara kita, WA kita Bapak Ibu. Itu adalah suksesi Bapak Ibu. Medsos kita, Facebook, Twitter, IG, itu menunjukkan keteladanan kita Bapak Ibu. Karena di medsos itu tidak ada editor, semua ada di tangan kita. Ketika kita berpikir, masuk dalam hati, maka terjadilah perbuatan di tangan kita. Itu suatu keteladanan Bapak Ibu. Itu harus tergambar jelas kita melakukan itu, sehingga kita bisa dibaca orang. Oh, orang ini menjadi teladan ya. Seluruh medsos dia teladan. Tapi ketika salah kita mengedit editor tangan kita, maka kita menjadi tidak orang teladan. Jadi kebiasaan diri merenungkan firman Tuhan akan memperkaya diri. Dengan keteladanan itu sangat kuat Bapak Ibu. Masalahnya, karena banyak orang tidak mau merenungkan firman Tuhan, apalagi menyukainya, maka dia tidak akan berbuah tepat waktu. Manfaat yang kedua yang ditawarkan pemasru bagi kita, mengapa kita merenungkan firman Tuhan adalah hidup kita tidak akan layu. Ayat 3 berkata demikian Bapak Ibu. Yang tidak layu daunnya. Nah, kita tahu bahwa kata layu ini mempunyai makna seperti ini. Makna pertama adalah bahwa kata layu itu adalah orang yang tidak bijak dalam hidup. Makna kedua adalah orang yang terbiasa bertindak bodoh. Makna ketiga adalah orang yang gampang terperosok dalam pergaulan. Makna keempat adalah orang yang menjalani hidup dengan tidak terhormat. Itulah kata layu Bapak Ibu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, siapa mau selama-lamanya hidup kita tidak bijak, bertindak bodoh, tidak hidup, menjalani hidup dengan tidak terhormat? Tidak ada yang mau Bapak Ibu. Jadi mau bijak, mau tidak bertindak bodoh, menjalani hidup dengan terhormat, maka satu-satunya yang kita kerjakan dan putuskan adalah merenungkan firman Tuhan. Jadilah kita menjadi orang bijak. Tuhan sudah desain kita dari awal Bapak Ibu menjadi orang bijak, tidak bertindak bodoh, menjalani hidup terhormat. Jika kita memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, Tuhan suruh kita merenungkan firman Tuhan, sebenarnya siapa yang untung Bapak Ibu ya? Ternyata si Parlin yang banyak untungnya. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, bukan orang lain, bukan Tuhan. Kita yang mendapatkan banyak untung. Nah, pengertian ketiga, manfaat ketiga kita jika kita merenungkan firman Tuhan adalah hidup kita akan berhasil Bapak Ibu terkasih. Ayat 3 berkata, dan apa saja yang dibuatnya adalah berhasil. Kata berhasil ini tidak bisa dikaitkan dengan kepemilikan harta tidak bergerak Bapak Ibu. Contohnya ketika kita mempunyai sebongkah berlian yang berharga puluhan miliar atau ratusan miliar, tidak bisa diumumkan Bapak Ibu. Jika
keberhasilan hanya dihubungkan dengan yang namanya harta kepemilikan, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang transaksional. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang multi level, Bapak Ibu. Artinya begini, Dia Tuhan yang suka bermitra dan bekerja sama dengan orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Untuk dijadikan apa, Bapak Ibu? Untuk dijadikan perpanjangan tangannya. Dalam hal apa? Dalam banyak hal tentunya. Apa saja? Semisal kita tahu Bapak Ibu tentang keluh kesah Tuhan Yesus dalam padi yang menguning. Padi telah menguning, tapi sedikit penuainya. Jika kita melakukan itu, jika kita mengerti itu Bapak Ibu, maka konsep keberhasilan itulah yang namakan konsep keberhasilan. Nah, kata berhasil saya memberi makna seperti ini Bapak Ibu. Mengalami progres dalam kerangka berpikir. Ya, artinya kemajuan. Ada growing mindset, bukan fixing mindset. Nah, saya ibaratkan seperti membangun sebuah rumah. Ada 3 unsur dalam membangun sebuah rumah. Pertama adalah pondasi, Bapak Ibu. Orang kontraktor seperti Pak Swito dan Suryanta ini tahu persis, Bapak Ibu, apa itu pondasi. Integritas mereka ditentukan oleh pondasi. Apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bestek. Jika mereka tidak mengerjakan sesuai dengan besteknya, maka hancurlah semua karir mereka. Mereka akan tidak menjalani hidup dengan tidak terhormat, karena tidak ada lagi memakai mereka untuk jasa-jasa mereka, karena mereka salah dan suka-suka membangun pondasi, Bapak Ibu, untuk mencapai keuntungan. Nah, pondasi itu berbicara tentang kecerdasan spiritual. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Mengalami progres kemajuan, growing mindset, kecerdasan spiritual. Untuk apa pondasi itu? Untuk menahan yang di atasnya bebannya. Untuk apa kecerdasan spiritual itu Bapak Ibu? Untuk menahan segala persoalan-persoalan dengan iman yang kita kerjakan. Sehingga kita kuat seberat apapun beban itu. Kita pasti kuat. Unsur kedua dalam bangunan adalah tiang-tiang Bapak Ibu. Ini berbicara tentang nilai-nilai normal, nilai-nilai moral yang harus kita kerjakan. Kejujuran Bapak Ibu, keadilan, kedamaian, ketaatan. Itu harus ada dalam pikiran kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketaatan itu tidak terjadi, ketaatan natural tidak terjadi, tidak terbangun jika tidak dipicu oleh namanya merenungkan firman Tuhan. Jadi tiang-tiang itu berbicara nilai-nilai moral. Itulah yang ada dalam pikiran kita, keadilan, kebaikan, kedamaian. Yang ketiga adalah unsur dalam suatu bangunan ada namanya atap, Bapak Ibu. Atap inilah yang paling siap bertarung tentang alam. Dia bertarung tentang hujan, dia bertarung tentang panas, dia bertarung tentang badai, dia bertarung tentang lemparan orang, mungkin ada melempar atau hal-hal yang jatuh dari atas. Ataplah yang menahan, sehingga tiang-tiang ini, pondasi ini tidak terkena imbasnya Bapak Ibu. Sehingga moral-moral kita, nilai-nilai moral kita tetap terjaga dengan baik. Kita tahu bahwa dunia ini mempertontonkan hedonisme namanya Bapak Ibu. Dia pertontonkan di medsos yang namanya hedonisme. Dia jor-joran Bapak Ibu. Tokoh pertama yang mengajarkan hedon adalah Demokritus Bapak Ibu. Dia mengajarkan demikian. Kesenangan adalah tujuan pokok dalam kehidupan. Nah, yang saya mau tekankan adalah kita harus berseberangan dengan Demokritus ini Bapak Ibu. Seorang filsuf ini. Kesenangan bukan tujuan pokok kita tadi. Kesenangan kita adalah merenungkan firman Tuhan. Yang saya maksud begini Bapak Ibu. Kalau mau hedonlah tentang firman Tuhan. Jangan hedon tentang yang lain seperti sepatu yang harga 200 juta, tas yang harga sekian. Ya, saya tidak anti kekayaan Bapak Ibu ya. Karena saya juga pengen kaya tapi nggak kaya-kaya ya sampai pada hari ini. Tapi bukan itu yang saya maksud Bapak Ibu. Mari kita hedon dengan firman Tuhan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan itulah kata berhasil dalam hidup ini. Ada pondasi berbicara tentang nilai spiritual, ada tiang-tiang berbicara tentang norma, nilai-nilai moral, ada yang berbicara atap untuk melindungi
tiang-tiang dan pondasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita kerjakan merenungkan firman Tuhan adalah bisa kita lakukan secara whole day, separuh dari kehidupan kita. Sehingga apa yang dihasilkan Bapak Ibu jika kita merenungkan di firman Tuhan? Pertama adalah hidup kita berbuah tetap, yang kedua adalah hidup kita tidak layu, yang ketiga adalah hidup kita akan berhasil. Tuhan memberkati Bapak Ibu.